Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah. Kita mengkaji kitab Kaifa Amalahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa Amalahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita kaji di pekan sebelumnya, masih tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Yaitu bagaimana sikap Rasulullah SAW dengan para istri beliau, dengan para istri beliau. Dijelaskan di dalam kitab ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafiyan li zaujatihi. Wafiyan memenuhi, wafat niku memenuhi janji, setia li zaujatihi untuk istrinya. Ini nanti kita akan banyak mengkaji khususnya bagi bapak-bapak, karena memang kita meneladani Nabi, tetapi ibu-ibu juga bisa meneladani bagaimana setianya zaujatun Nabi, istri Rasulullah kepada Rasulullah juga. Tapi lebih ke kita meneladani Nabi, kita memotret dari rumah tangga Rasulullah. Rasulullah itu yahfazulaha haqqaha, menjaga haknya istri, walayan salaha sabiqa ahdiha, tidak melupakan kenangan masa lalunya. Dari mana jamaah rahimakumullah bisa memahami ini? Asna ala Khadijah fi hayatihi. Rasulullah itu memuji istri beliau, Ibu Khadijah, di masa hidupnya. Wa ba'da mautiha, dan setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Ibu Khadijah wafat. Malam yusli ala ghairiha, yang tidak dilakukan kepada selain Khadijah. Tidak dilakukan kepada selain Khadijah. Nah, jamaah rahimakumullah, apa dasarnya an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan oleh beliau bahwa qalat, beliau berkata, maghirtu, aku tidak cemburu, ala ahadin, kepada seorang pun, min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri Nabi Muhammad SAW, para istri Rasulullah, maghirtu ala Khadijah, sebagaimana aku cemburu kepada Ibu Khadijah, sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah menemuinya. Betul nggih? Siti Khadijah sudah wafat, kemudian Rasulullah SAW lama setelah itu, kemudian Rasulullah menikahi Aisyah, enggak menangi lah, enggak melihat langsung. Walakin karena Nabi SAW, tetapi ketika Rasulullah SAW hidup bersama Siti Aisyah, yuksiru zikraha, sering menyebutkan Siti Khadijah. Wa rubbama dzabaha syah summa yuqatti'uha, bahkan Rasulullah pernah menyembelih seekor kambing, kemudian memotong beberapa bagian a'dha, summa yub'isuha fi sadaqi Khadijah, kemudian dikirimkan ini daging dari kambing ini kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Nah, farubbama qultu lahu, sampai aku pernah mengatakan, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atu illa Khadijah, koyok-koyok di dunia ini enggak ada seorang istri kecuali Khadijah, kan sudah wafat, masa sampai diingat seperti itu, gitu ya. Nah, apa kemudian jawabannya Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, innaha kanat wa kanat, Khadijah itu dulu begini begitu. Begini itu maksudnya apa jamaah rahimah? Maksudnya Siti Khadijah dulu itu seseorang yang beriman kepadaku, termasuk yang pertama kali beriman kepadaku di saat orang-orang Quraisy itu tidak ada yang beriman kepadaku. Dia yang mendukung aku di saat di luar rumah aku dimusuhi, dibully, diejek, bahkan diperangi, bahkan diancam nyawanya Rasulullah. Tapi ketika di rumah Khadijah menenangkan.
hati Rasulullah. Wa kana li minha walad, katanya beliau Rasulullah, dan aku punya anak dari Khadijah. Gitu nggih. Jadi putra putri Rasulullah itu semuanya di Khadijah kecuali satu yang tidak dari Khadijah. Pun. Kemudian jamaah rahimakumullah, wala yadhkuruha, dan Rasulullah SAW tidak menyebut ibu Khadijah ini illa wa yusni alaiha, kecuali memuji. Kalau enggak, artinya ini contoh nanti menjadi teladan bagi kita. Kalau ada istri yang sudah wafat itu yang diceritakan itu yang baik-baik, dipuji. Dan memang Siti Khadijah ini istri yang luar biasa. Wa yastaghfiru laha, kemudian memohonkan ampun untuk Khadijah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berceritakan Rasulullah SAW idza zakara Khadijah, kalau menyebutkan atau bercerita Khadijah, lam yakun yas'am, tidak pernah bosen min sana'i alaihi min sana'in alaiha, untuk memujinya, wal istighfari laha, dan memohonkan ampun untuk Khadijah. Jadi kalau secara umum Rasulullah sudah mengajarkan kita tuntunan kalau orang meninggal itu maka ceritakan kebaikan-kebaikannya. Meskipun orang itu punya kesalahan harus ditutup. Tidak boleh menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Apalagi yang sudah wafat ini adalah istri yang dulu itu membersamai selalu di rumah, masak, membantu perjuangan hidup dan seterusnya. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Wahada, ini adalah min a'jab syai'in, sesuatu yang paling menakjubkan, antuhor, bahwa dicemburui min imra'atin tufiyat, dari seorang istri yang telah wafat qabla tazawwujin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, sebelum Rasulullah menikahinya. Jadi unik ya, padahal Siti Khadijah itu wafatnya sudah lama. Kemudian setelah sekian tahun Rasulullah kemudian menikah dengan Siti Aisyah, baru Siti Aisyah itu cemburu kepada Khadijah. Padahal nek umumnya Pak, logikane seorang istri cemburu itu kan kepada perempuan yang hidup zaman dengan dia. Ini Siti Khadijah sudah meninggal sekian lama, tapi masih cemburu. Saking napa nih? Saking betapa cintanya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Sehingga Siti Aisyah sendiri meriwayatkan ini. Lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menikah dengan ala Khadijah kecuali di saat beliau bersama Khadijah hatta matat, enggak menikah dengan perempuan lain sampai Siti Khadijah meninggal wafat. Kemarin sudah kita bahas ya, masalah poligami Rasulullah SAW. Oke lah, itu poligami itu bab khusus ya, bab khusus, bab kemarin kita sebut bab darurat, pintu darurat. Kalau mau meneladani Nabi, lihatlah sosok Rasulullah ketika bersama dengan ibu Khadijah, istrinya seorang saja sampai beliau wafat. Begitu nggih. Jadi ada hikmah-hikmah yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah kalau kita bahas tentang poligaminya Rasulullah SAW. Pun. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini Rasulullah SAW dengan Ibu Khadijah. Sekarang mari kita lihat, kita potret. Sekarang ini umumnya orang kalau istrinya meninggal bagaimana Pak? Masih ingat kebaikannya? Atau udah lupa? Atau bahkan yang diingat adalah yang buruk-buruk, ketemu dengan istri yang lebih muda, yang lebih cantik, wis lali sing biyen. Rasulullah tidak demikian. Masih ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW didukung oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, selanjutnya para jamaah rahimakumullah, wa kana yuzhiru dzalikal hubba. Rasulullah itu orang yang menunjukkan rasa cintanya itu, wala yukhfi, dan tidak merahasiakan, tidak menyembunyikan. Hatta inna Amr ibn al-As, sehingga suatu hari Amr ibn As bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan beliau? Man ahabbu ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Ya. Kemudian jawabnya Rasulullah, Aisyah, yaitu Siti Aisyah. Kemudian
Qultu minar rijal, ditanya lagi sama Amr ibn As, kalau dari laki-laki siapa yang paling panjenengan cintai wahai Rasulullah? Abuha, ayahnya. Siapa itu? Abu Bakar. Jadi begitu Pak. Ini teladan dari Rasulullah SAW bahwa yang namanya cinta itu perlu diungkapkan, dinyatakan, disampaikan, diucapkan. Jangan dipendam. Nanti jadi cinta dalam diam. Nah, itu berdampak. Kalau orang itu ingin merajut kebersamaan, kesetiaan, itu harus diungkapkan rasa cinta itu. I love you, uhibbuka fillah, dan seterusnya. Amal-an, coba lihat Bapak Ibu sekarang ini fenomena, kita perlu ya mengkaitkan bagaimana dengan kehidupan kita, di fakta kita, di keseharian kita. Najib minar rijal, katanya beliau ini, penyusun kitab ini, banyak orang laki-laki itu yang sudah berkeluarga asinin tiwal sekian lama, sekian tahun, duna ayu sorihaha bihubbi, tanpa menyatakan secara jelas rasa cinta. Jarang sekali mengatakan I love you. Jangan mengungkap, jarang sekali menyatakan aku sayang karo sampeyan dek, misalnya gitu. Sehingga apa? Ya gersang rasanya. Menjalani hidup yang ngono wae. Masya Allah ya. Rasulullah SAW memberikan contoh kita sesuatu yang perlu kita biasakan. Yusaid ala ta'zizil alaqat, yang bisa mempererat hubungan dengan cara apa? Dengan cara diungkapkan. Jangan sampai Pak, jangan sampai naudzubillah, benih-benih orang perselingkuhan itu gara-gara ada seorang istri yang ternyata menerima ucapan sayang cintanya dari laki-laki lain. Sementara tidak pernah mendengarkan itu dari suaminya. Padahal itu iseng-iseng misalnya. Ada orang ketiga iseng-iseng ngomongnya baik dan seterusnya, ternyata masuk ke dalam hati perasaan, sementara dia jarang mendapatkan ungkapan cinta dari suaminya sendiri. Waliyadzubillah. Masya Allah, Rasulullah teladan utama kita. Kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu yuqabbilu, kalau ada kana dahulu Pak, fi'il madhi. Kemudian yuqabbilu sesuatu fi'il mudhari, itu maksudnya kebiasaan. Berarti Rasulullah itu biasa, sering ya. Kebiasaan beliau yuqabbilu zaujatahu, mencium istrinya, qabla khurujihi minal manzil, ketika beliau hendak keluar rumah. Ketika keluar rumah apa? Mencium istrinya. Mari kita lihat riwayatnya. An Aisyah, lagi-lagi dari Ibu Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu qabbala, mencium ba'dha nisaihi, sebagian istrinya, tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian beliau sholat, keluar untuk melaksanakan sholat ke masjid. Kemudian lam yatawaddo, ndak wudu. Gitu ya. Mau ke masjid dulu Pak, isi sempat untuk mencium istrinya. Itu yang cerita siapa? Aisyah. Yang diceritani siapa? Urwah. Urwah ini diceritani sama Aisyah. Rasulullah itu kalau keluar rumah itu, meskipun ke masjid, itu mencium istrinya. Apa katanya Urwah? Kultu, katanya beliau, man hiya illa anti, paling awakmu yo. Kira-kira ngene bahasa Jawa ini. Paling awakmu yo. Dhahikat, tertawa Siti Aisyah. Maknanya apa? Benar. Rasulullah itu kalau bersama Siti Aisyah, kalau mau keluar itu selalu mencium. Kalau sekarang bagaimana Pak? Orang keluar rumah jarang mencium istrinya. Masya Allah. Sampai jadi jadi video TikTok guyonan mencium ada di kantor. Waliyadzubillah. Bal hatta wa huwa shaim, bahkan ketika Rasulullah sedang puasa Pak. Kalau berpuasa itu boleh nggak berhubungan suami istri? Nggak boleh. Tetapi Rasulullah itu sedang puasa itu juga masih mencium istrinya kalau keluar rumah. Qultu, katanya katanya Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashi wa shaim. Rasulullah itu juga mencium istrinya meskipun beliau sedang puasa. Wa kana amlakakum liirbih. Tapi Rasulullah itu orang yang paling paham untuk menahan diri. Jadi yang dilarang itu kan berhubungan suami istrinya Bang. Tapi mengungkapkan rasa cinta dengan mencium itu masih boleh. Masih tidak sampai membatalkan puasa. Nah ini ya, jadi nanti kita simpulkan. Saya menyimpulkan di bab ini ada 11 poin
yang perlu kita teladani dari sosok Rasulullah di rumah tangga kita, khususnya suami kepada istri, meneladani Rasulullah SAW. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu juga yashrabu minal makanil ladzi tashrabu minhu zaujatu. Rasulullah itu biasa minum dari tempat yang istrinya minum. Gelas diminum sama istrinya Rasulullah, Rasulullah meminum dari sisa gelas itu. Kalau sekarang bagaimana Pak? Orang-orang jijik, merasa burung sikatan, bau dan seterusnya. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Mari kita lihat ceritanya. Siti Aisyah menceritakan rumah tangga Rasulullah. Kuntu ashrabu wa ana haid. Saya sedang minum wa ana haid, saya sedang haid. Summa ana walahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengambil bekas minumannya itu, yadha'ufahu ala maudhi'i fiyya. Beliau letakkan, bahkan ceritanya jelas, beliau letakkan mulutnya Rasulullah di tempat saya minum tadi. Nek wong misale ya tak tunjukkan bahwa aku enggak masalah kok minum dari sisa istriku, tapi di bagian yang lain, enggak pas di sisa bibirnya. Nah, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah meminum pas di bibir di mana aku letakkan bibirku itu ya. Wa ta'arraqul araq, dan aku ya ta'arraq araq itu maksudnya al-azm idza ukhidha minhu mu'dhamul lahm. Kalau kita makan daging yang masih sisa di tulang, Pak. Nah, kan kita makan dagingnya tok kan. Napa nggih kalau bahasa Jawa niku ngrikiti lah. Mungkin kurang tepat ya untuk bahasa Rasulullah, tapi ketika Siti Aisyah makan di tulang yang masih ada dagingnya itu, Rasulullah itu juga makan di situ. Di bekas Siti Aisyah makan tulang yang masih ada mu'zamul laham, di situ biasanya ada banyak daging itu. Makna haid, dan saya sedang haid. Jadi ya dha'ufa wala mau, sama dengan tadi. Jadi di mana Siti Aisyah memakan daging yang ada di tulang itu, Rasulullah melanjutkan makan di situ. Ini menunjukkan apa? Betapa cintanya Siti Aisyah Rasulullah SAW kepada para istrinya. Oke. Lanjut. Ini sebenarnya panjang Pak bahasanya, tapi saya potong-potong yang relate ya, yang sesuai, yang perlu kita teladani. Poin selanjutnya, wa rubbama nama ala fakhidhiha. Rasulullah SAW itu pernah tidur di fakhidh itu ini, paha, pangkuan lah ya, pangkuan. Gimana ceritanya? Falamma akharat Aisyatur raqab. Ini atau ini saya baca yang pendek aja. Qalat Siti Aisyah pernah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah atau biasa yattaqi, bersandar, fi hujuri, pada pangkuanku, wa ana haid, sedangkan saya dalam kondisi apa? Haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Posisinya apa? Sedang tidur di pangkuannya Siti Aisyah. Nah, sekarang bagaimana orang kalau istrinya itu haid? Haid itu disuruh sama Al-Quran itu jauhi haid. Meskipun kita perlu memahami ayat itu maksudnya jauhi itu jangan digauli, nggak boleh berhubungan suami istri saat istrinya sedang haid. Tapi kalau selain berhubungan intim ya boleh. Rasulullah memberikan contoh untuk kita, Rasulullah itu tidur di pangkuannya Aisyah. Nah, ini maksudnya jamaah rahimakumullah, teladan dari Nabi betapa Rasulullah SAW di rumah tangganya itu sangat setia, sayang sama istrinya bahkan dalam kondisi haid. Sementara khilafan lil Yahud, sementara orang-orang Yahudi itu alladzina la yu'akilunaha, orang-orang Yahudi itu jamaah rahimakumullah dijelaskan di sini, mereka tidak memberi makan orang istri yang haid. Ya, sampai seperti itu. Wala yujalisunaha, dan tidak mengajak berbicara, enggak duduk bersama, enggak seperti kalau enggak haid, luar biasa. Tapi ketika haid enggak dikasih makan, enggak duduk bareng di rumah, enggak istilahnya bercengkrama dan seterusnya. Itu orang Yahudi begitu. Tapi Rasulullah SAW berikan contoh untuk kita tidak demikian. Okay? Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa min husni mu'asyaratihi lahuna annahu kana ahyanan yusah, apa ini ya?
sahibayas habuhunna ma'ahu ila walaim. Rasulullah SAW itu kadang mendampingi, membersamai para istri beliau ini ilal walaim untuk menghadiri walimah-walimah. Enggak dilepas istrinya sendiri, ngoten Pak. Diantar sama Rasulullah. Gimana ceritanya? Ada ceritanya ada seorang tetangga Rasul, jaron li Rasulullah, Farisian, ada seorang tetangga dari Persia, kana thayyibal mat. Beliau itu, orang itu, sahabat ini sangat pinter kalau masak. Masakannya enak. Sona'a, suatu hari masak li Rasulillah, untuk Rasulullah. Sumaja ayad'u, kemudian datang dia menemui Rasulullah untuk mengundang. Monggo Rasulullah, saya sudah menyiapkan hidangan untuk panjenengan, gitu ya. Wa hadhihi faqala Rasulullah SAW kemudian mengatakan wa hadhihi li Aisyah. Nah, dan ini untuk Aisyah, gitu kan. Lah, oh bukan. Ini bukan untuk Aisyah, ini untuk panjenengan wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, faqala Rasulullah, la, oh enggak. Fa'ada, kembalilah dia ini. Kembali. Kemudian ya'uduhu, mengundang lagi Rasulullah. Kemudian ketika menyampaikan undangannya, Rasulullah menyampaikan hadhihi ya Aisyah. Ini untuk Aisyah, gitu kan. Lah, bukan wahai Rasulullah, ini untuk panjenengan. Rasulullah kemudian mengatakan, la, enggak. Ini kira-kira begini, mestinya kalau kamu memberi saya juga memberi untuk istriku, gitu ya. Kenapa? Rasulullah merasa bahwa sesuatu yang menjadi diberikan kepada beliau mestinya istrinya juga mendapatkan. Sampai tiga kali. Faqala fi salisa, baru yang ketiga kali itu mengatakan na'am, oh iya, nggih Rasulullah, ini juga untuk istri jenengan, untuk Siti Aisyah. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilah, maka berdirilah beliau berdua sampai mendatangi rumahnya. Nah, begitu nggih. Jadi katanya Imam Nawawi, hadis ini beliau katakan kariha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak suka. Nggih. Kita tepat menerjemahkan suka, bukan benci, nggak suka gitu. Al-ikhtisas bitta'ami dunaha. Rasulullah nggak suka diberikan makanan khusus untuk beliau ini dunaha, tanpa istrinya. Tanpa istrinya. Jadi kalau buat saya mestinya juga buat istriku. Kalau untuk saya saja kayaknya ada yang janggal gitu ya. Istriku nggak dapat. Nah, kalau sekarang kira-kira bagaimana Pak? Umumnya orang melaku dewe-dewe. Jadi ini jadi teladan kita. Saya punya guru, memang tuntunannya ngoten Bapak Ibu. Suami itu mestinya kalau dia itu makan di luar, maka dia harus membungkuskan makanan untuk istrinya yang persis. Dan saya meniru guru saya dalam hal ini. Kalau pulang dari kerja malam hari tuku martabak, ya kudu bungkus martabak untuk yang di rumah. Kecuali kalau istrinya memang nggak suka martabak, bedo selero, ya tukokno sing seneng, yang disuka sama istri. Kalau beli baju, maka mestinya juga beli baju untuk istri. Kalau beli napa malih? Beli HP misalnya, ya mestinya nggak dibelikan. Jika memang sudah waktunya ganti. Nah, itu contoh dari Rasulullah SAW, ya, masya Allah, menunjukkan husni mu'asyaratihi, betapa Rasulullah itu luar biasa, okay? Baik menunjukkan sayangnya kepada para istrinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjut lagi Pak. Ini menarik, semakin menarik. Wa idza zarathu ihdahunna, kalau Rasulullah dikunjungi oleh istrinya, qama ma'aha, Rasulullah bangkit, mau yushayyi'uha, mengantarkannya, hatta walau kana mu'takifan, meskipun Rasulullah sedang i'tikaf. Orang itu Bapak Ibu, kalau i'tikaf niku yang apa Pak? Boleh Pak, keluar masuk masjid? Enggak, kecuali darurat gitu ya. Nah, mungkin kita bayangkan kalau Ramadan lah, akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Lek wis i'tikaf ya sudah full maksimal ibadah di masjid, menetap di masjid. Enggak mikir kesibukan di luar masjid. Nah, ada cerita katanya Sofiyah binti Hai. Sofiyah ini salah satu istrinya Rasulullah SAW yang cantik, dan beliau ada keturunan dari Bani Israel, ya. Artinya sudah beriman sejak belum dinikah oleh Rasulullah. Ceritanya ngeten. Karena Rasulullah SAW suatu hari Rasulullah itu mu'takifan, i'tikaf.
Fa'ataituhu azuruhu lailan. Rasulullah kan i'tikaf nih di masjid. Sofiyah datang kepada Rasulullah mengunjunginya. Haddatsathu, mengajak bicara kepada Rasul. Siti sinin Sofiyah. Summa qumtu fanqalabtu, kemudian aku pergi katanya Sofiyah. Fanqalabtu, berbalik, keluarlah meninggalkan Rasulullah. Famarra faqama mai, ternyata Rasulullah berdiri membersamai Sofiyah ini untuk pulang. Kenapa jamaah rahimakumullah? Untuk mengawal, mendampingi, menjaga Sofiyah ini perjalanan pulang. Sampai marra rajulani minal ansor. Ada dua orang dari sahabat Ansor itu melihat Rasulullah SAW. Ketika melihat, kok ternyata Nabi membersamai Sofiyah, asra, beliau akan bergegas cepat. Dua orang ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ruslikuma inna Sofiyah ibnu Hay. Pelan-pelan kalian begitu ya. Ini Sofiyah yang sedang jalan. Sofiyah memang seorang wanita yang cantik. Jadi intinya sampai Rasulullah mengatakan inna syaiton, sesungguhnya setan itu yajri majral insan, yajri minal insran majrad dam. Setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia itu sampai ke dalam aliran darahnya. Bisa jadi orang itu bertakwa karena setan mengganggu dia masuk ke dalam aliran darahnya itu, Pak. Yang bertakwa ini bisa tergoda untuk melihat perempuan, melakukan maksiat dan seterusnya. Rasulullah memberikan peringatan ini. Wa ini khasyitu, aku khawatir ayyukzaf fi qulubikum masu'an, setan itu mengganggu hati kalian. Nah, intinya jamaah rahimakumullah, kita bayangkan Rasulullah yang sedang iktikaf itu loh, sampai pulang keluar masjid untuk apa? Mendampingi istrinya supaya selamat dari fitnah di perjalanan dan seterusnya. Saat ini kian apa? Orang kalau gak kober pekerjaan sibuk dan seterusnya mulai grepo kono lho. Itu dipesan no grace rumangsa aman. Tapi Masya Allah ya memang beda ya. Istri-istri Nabi ini orang-orang yang pilihan, yang dilindungi, tapi setidaknya kita meneladani Rasulullah, memikirkan keselamatan istri dan seterusnya. Makanya di dalam Islam seorang perempuan itu mesti dapat izin suaminya ketika berpikir aman atau tidak ketika keluar rumah, siapa yang mendampingi dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Ini menarik nih. Umumnya para wanita niku nek sudah haid nifas itu kondisi psikologisnya berbeda, Pak. Suka sedih, suka marah dan seterusnya. Berbeda ketika sholat, ketika nggak haid. Ada cerita dari Siti Aisyah. Indah hadat Aisyah tuh ketika Siti Aisyah haid wahiyya fil haji, padahal beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Dakhala 'alaiha wahiyya tabki. Rasulullah SAW masuk menemui Siti Aisyah ini tabki, menangis, Pak, Siti Aisyah ini. Malaki anafasti wahai istriku Aisyah, kenapa kamu menangis? Apakah kamu sedang nifas? Naam, iya wahai Rasulullah. Apa kemudian jawabannya, sikapnya Rasulullah dan apa yang diucap Rasulullah? Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah satu perkara yang sudah ditetapkan sama Allah. Yang namanya orang perempuan itu pasti mengalami siklus haid, nifas dan seterusnya. Faddi, ikuti saja mayakdil haj, yang sudah dilakukan haji orang para jamaah haji, ghairu an la tatufi bidai, hanya saja nanti saatnya tawaf ojo melok tawaf. Orang perempuan yang sedang ihram kok ternyata haid nifas, zaman dulu nggak ono pil supaya berhenti haidnya itu, supaya nggak keluar di saat mau ihram haji atau tawaf atau umroh. Nah, Rasulullah berpesan, ikut total biau dan seterusnya. Pokoknya kalau saatnya tawaf jangan ikut tawaf, karena tawaf itu seperti sholat. Lama qadaitul hajjah, ketika sudah selesai haji, amara Abdurrahman, Rasulullah memerintahkan Abdurrahman, fa amara Tan'im. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk bisa ambil mikot dari Tan'im. Kan umratil lati nasak. Makanya Tan'im itu dikenal dengan tempat mikotnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah rahimakumullah? Bahwa yang namanya para istri itu kalau sudah haid,
termasuk nifas, habis melahirkan kan capek Pak. Luar biasa capeknya habis melahirkan itu. Maka kondisi psikologisnya berbeda Pak. Gampang lelah, gampang marah dan seterusnya. Itu Rasulullah memberikan teladan untuk kita ketika dalam kondisi seperti itu, menenangkan. Tidak apa-apa. Ini adalah perkara yang sudah ditetapkan sama Allah. Semua wanita itu pasti mengalami siklus haid begitu nih. Tidak kemudian alah umumnya wong yang apa Pak? Alah is haid rek. Sudah menunggu tapi kok ternyata sampai rumah haidnya gitu ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kita lanjut. Para jamaah rahimakumullah, ini menarik ya bahwa Rasulullah SAW berapa menit lagi Pak Azan? Ini Ustaz. 10 menit. 10 menitan ya. Ini kita ada berapa poin lagi? Cepat-cepat lah ya. 3 halaman lagi. Rasulullah SAW itu kan yakumu bi apa lagi? Saya enggak ketutup ini dengan kamera. Intinya Rasulullah itu di rumah itu membantu istri-istri beliau dalam urusan rumah. Ini katanya Siti Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi, ditanya oleh Al Aswad, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, beliau itu selalu melayani ahlihi, keluarganya. Ahli itu ahlun itu kalau dalam ungkapan Arab itu kadang atau sering digunakan untuk membahasakan istri, melayani istrinya. Fa idza hadaratis shalat kharaja ilal shalah, kalau sudah dengar azan keluar untuk ke masjid. Begitu saja yang biasa dilakukan Rasulullah. Di rumah itu membantu pekerjaan rumah. Wayai sholat ke masjid. Wis gitu. Pendek jawabannya saja Aisyah, tapi luar biasa. Ini berarti mencakup nopo? Nanti di dalam riwayat yang lain dijelaskan, maka illa basyarun minal basyar. Rasulullah itu bukan malaikat, yo manusia. Yafli saubahu, melipat bajunya sendiri, yahlibu syatahu, memerah susu dari kambingnya beliau sendiri, wayah dumu nafsahu, Rasulullah melayani dirinya sendiri ya. Enggak kemudian istrinya disuruh-suruh masak, disuruh macam-macam lah, nyetrika dan seterusnya. Rasulullah itu melakukan pekerjaan rumahnya sendiri, bahkan membantu tentunya membantu istri di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW niki menarik, di rumah itu jamaah rahimakumullah, di hadapan istrinya itu senantiasa menjaga dirinya wangi Pak ya. Yang wakana asyadda syai'in alaihi ayyujada min rihun sayyi', Rasulullah yang paling enggak suka di rumah itu kalau mendapati bau yang menyengat, bau tidak enak. Makanya di dalam hadis, salah satu hadis menyampaikan ngaten, hubbiba ilayya minad dunya. Niki perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah cinta dari dunia ini 3 hal. Ya. Dunia ini kan sementara saja, tapi Rasulullah mencintai dunia ini, ada cintai dari dunia ini 3 hal. Napa niku? An-nisa, para istri. Maksudnya ya istri yang perempuan yang sah ya, istri yang menjadi tanggung jawab untuk dinafkahi, disayangi dan seterusnya ya. Jadi nisa di sini kita menerjemahkannya langsung harus istri Pak, bukan perempuan. Perempuan pula maknanya kemana-mana. Watibu, dan wangi-wangian. Rasulullah senang sekali wangi-wangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Rasulullah itu sangat senang kalau melaksanakan sholat. Nah, jadi meskipun yang namanya basol, yang mana bawang merah, bawang putih itu mubahat, minal mubahat, termasuk hal-hal yang boleh. Boleh nggak Pak kita makan bawang putih, bawang merah? Boleh, bukan haram maksudnya ya, bukan sesuatu yang haram. Tetapi karena dia ini memberikan dampak bau, Rasulullah ini tidak makan. Padahal boleh, tapi Rasulullah ini menimbulkan bau, jadi Rasulullah nggak makan ini. Kalau orang sekarang itu masya Allah, kalau bawang itu, kalau saya waktu di Arab sana Pak, bawang itu nggak pakai dimasak, langsung dikremus koyok remus buah. Itu bawang itu ya apa ambune ya. Kalau kita kan nggak begitu, nggak dimasak dulu. Itu orang Arab seperti itu Pak. Nah, Rasulullah ini dari Arab tapi nggak seperti itu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu saya sampaikan, ini yang sering panjenengan dengar apa niku di nasyid apa itu Aisyah yang itu loh, berlari-lari kan itu, saya lupa gimana itu ininya. Ini ada dasarnya nih.
Bagaimana Rasulullah SAW itu mengajak lari-lari dengan Siti Aisyah? Inilah hadisnya. Agak panjang ini hadisnya, ya. Tapi saya perlu baca inilah kesimpulannya itu. Jadi Siti Aisyah pernah bercerita bahwa aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan dalam sebagian safar. Ini hadisnya agak panjang, saya langsung terjemahkan saja karena waktu terbatas. Ya. Ketika itu aku masih gadis, waktu Siti Aisyah masih gadis belia. Ya. Kemudian belum gemuk, Siti Aisyah masih belum gemuk. Nabi SAW berkata kepada orang-orang, takodamu, kalian majulah. Para sahabat diminta apa? Duluan maju. Untuk apa? Ya. Mereka maju itu. Setelah itu Nabi berkata kepada Siti Aisyah, ta'ali, kemari wahai Aisyah. Aku ingin berlomba denganmu. Lomba apa? Lomba lari. Lomba lari. Lalu aku mendahulinya. Siti Aisyah ini larinya cepat, bisa mendahului Nabi SAW. Nabi pun diam. Nabi diam. Kemudian waktu berjalan sekian tahun, ya, suatu saat ketika keluar bersama Rasulullah SAW di sebagian safar, Nabi berkata kepada orang-orang para sahabat, majulah kalian duluan. Kemudian Rasulullah panggil lagi, wahai Aisyah, kemari, ya, aku ingin berlomba lagi dengan kamu. Saat itu Siti Aisyah sudah fisiknya sudah gemuk. Jadi orang Arab itu Pak, kalau sudah nikah itu kalau nggak gemuk dianggap nggak sejahtera Pak. Jadi suaminya nggak bisa mensejahterakan. Pokoknya makanya jenengan kalau lihat orang-orang Arab itu gemuk-gemuk, ibu-ibu itu karena apa? Itu justru menunjuk sejahtera. Kalau udah nikah masih kurus itu dipertanyakan suaminya. Jadi nggak dikasih makan dah gitu. Saat itu kemudian berlombalah Siti Aisyah dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mampu mendahului Siti Aisyah. Kalau dulu kan Rasulullah kalah nih. Ini sekarang Rasulullah mampu mendahului Siti Aisyah. Apa katanya Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa dengan beliau tertawa, ya, setelah ia berkata, ini sebagai balasan dari lomba yang dulu aku kalah. Gitu. Jadi ini kan Masya Allah, ya, kalau jangan bayangkan Bapak Ibu, kalau suami istri itu lari-lari bareng itu kan satu kegiatan yang ringan tapi romantis gitu. Dulunya Rasulullah pernah kalah, sekarang Siti Aisyah kalah dengan Rasulullah dan sambil tertawa guyon gitu ya, mengatakan ini balasan dulu aku pernah kalah. Namanya lomba kan kalah menang. Jadi jamaah rahimakumullah, begitulah yang diceritakan oleh Siti Aisyah betapa Rasulullah SAW itu juga menyenangkan di dalam rumah tangganya. Ya. Insya Allah ini cukup ya yang kita bahas, sesuai dengan waktunya kita tinggal 2 menit. Ini ada beberapa kesimpulan Bapak Ibu. Ya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa memuji istrinya di usia senjanya, yang umumnya orang itu koyok enom biyen gitu ya. Apalagi ketika sudah wafat ini dikenang terus kebaikannya. Siapa tadi yang maksud? Siti Khadijah. Rasul setia dengan satu istri sampai wafat. Nah ini saya simpulkan Pak, supaya kita nggak terbayang-bayang poligami. Rasulullah setia dengan Khadijah sampai wafat. Yang ketiga, mengungkapkan cinta dan kasih sayang dengan ucapkan I love you, itu ucapkan, jangan dipendam. Itu memberikan dampak. Mencium istri sebelum keluar rumah tadi, ceritanya Siti Aisyah. Minum di gelas yang dipakai minum oleh istri, ya. Apalagi tidur di pangkuan istri, mendampingi mengantarkan istri berkegiatan di luar rumah. Meskipun hanya mengantar ke mall ya, kegiatan arisan ke apa ya, itu menyenangkan ya. Berlemah lembut saat sedang haid atau nifas, membantu istri dalam urusan rumah tangga, menjaga kewangian bau badan, bau mulut saat di rumah, dan berlari-lari bersama istri. Ini kisah romantisme Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya yang perlu kita teladani. Mudah-mudahan kita bisa meneladani adab atau akhlak Rasulullah di rumah tangganya. Insyaallah ini para jamaah rahimakumullah yang bisa kita simpulkan. Pun azan saja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berarti cukup nggih. Sementara tanpa tanya jawab untuk sesi malam ini insyaallah sudah jelas nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.